Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalallahu rahmatan lil alamin fasyaraha bihi as-sudur wa anara bihi al-uqul wa fataha bihi a'yunan 'umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah memerintahkan manusia untuk taat kepadanya. Taat adalah melaksanakan perintah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan lawan dari taat adalah maksiat. Maksiat berarti melanggar perintah dan mengikuti bid'ah atau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua kita larangannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Allah menciptakan manusia agar taat kepadanya yang berujung pada keriduannya dan melarang bermaksiat yang berujung kepada kemurkaannya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Dunia diciptakan sebagai tempat beramal, sedangkan akhirat diciptakan sebagai tempat penghisapan. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan Rabbmu sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Quran Surah Al-Fussilat ayat ke-46. Allah menciptakan surga dengan segala kenikmatannya, yaitu kenikmatan yang tak pernah lihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terdetik dalam benak manusia untuk orang-orang yang bertakwa sekalipun. Sedangkan bagi orang-orang kafir disiapkan api neraka yang tidak meninggalkan dan tidak membiarkan neraka saqar adalah pembakar kulit manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Manusia teruji dengan syahwat dan syubhat. Inilah yang dijadikan jalan masuk setan untuk menggoda manusia. Sejak awal setan telah berikrar lewat sumpahnya. Ini diwaktukan dalam Al-Quran, Quran Surah As-Sad ayat 82-83. Demi kekuasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Setan selalu menggoda manusia untuk senantiasa bermaksiat dan melakukan dosa yang membinasakan. Nafsu selalu mengajak untuk melakukan keburukan dan kemungkaran. Anggota tubuh akan menjadi saksi yang menguatkan, sedangkan orang
orang yang akalnya cerdas, adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya agar tidak terjerumus dalam kejahatan. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 53 yang artinya, sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabb-Nya. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dosa dan maksiat hanya menimbulkan kemudaratan dan kerusakan, mendatangkan murka, kutukan, azab, siksa dan bala. Hal ini telah Allah tegaskan dalam Al-Quran. Dan berapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan Rasul-Rasulnya, lalu kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan. Lalu mereka merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka, dan akibat perbuatan mereka adalah kerugian yang besar. Allah menyediakan bagi mereka azab yang sangat keras. Maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepada-Mu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fitnah, malapetaka, ujian, penyakit dan musibah yang menimpa umat adalah akibat dari maksiat dan dosa. Allah menjelaskan bahwa dosa dan maksiat merupakan penyebab utama hilangnya nikmat dan turunnya keberkahan serta nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 112 Allah menjelaskan, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan, yaitu sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan membiarkan mereka pada bagian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang telah mereka perbuat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dampak kemaksiatan akan semakin besar dan berat ketika kebatilan sudah menjadi hal lumrah dan dilakukan secara terang-terangan. Melakukan maksiat secara terang-terangan adalah sikap merendahkan hak Allah dan seolah-olah berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukannya akan terus-menerus melakukannya karena telah dianggap hal biasa. Padahal memandang remeh dosa menyebabkan hamba lalai, dimurkai, hidup sengsara dan binasa. Ibnu Mas'ud menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa muharraratuz dzunub fa innahunna yastami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhlikanna. Yang artinya, jauhilah dosa-dosa kecil, karena ketika dosa-dosa itu telah terkumpul dalam diri seseorang, maka dia pasti binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan untuk dosa-dosa kecil tersebut. Beliau bersabda, seperti sekelompok orang yang singgah di sebuah tanah lapang. Kemudian seorang juru masak datang, lalu seorang pria pergi lalu datang membawa batang kayu, dan pria lain pun pergi dan datang membawa batang kayu. Setelah mengumpulkan banyak batang kayu, mereka pun membuat api dan mematangkan apa yang mereka masukkan ke dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan pada hari kiamat nanti, bencana dialami pelaku dosa yang sangat besar ialah ketika dia melihat dosa-dosanya kecil yang dilakukannya telah berubah menjadi banyak berkembang. Lalu dia pun takut dan berkata, aduhai celakanya kami, kitab apakah ini yang meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah telah menulis dan menganiaya, tak seorang pun luput dari aniayanya. Rasulullah juga bersabda, innan nasa idza ra'aul munkar falam yughayyiruhu aw syakka aw yu'ammahumullahu bi'iqabin minhum. Apabila manusia melihat kemungkaran lalu tidak diubahnya, maka tak lama lagi Allah akan menimpakan siksanya kepada mereka seluruhnya.
Amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan kunci utama selamat dari bencana dan benteng pertahanan dari tipu daya musuh. Ubahlah saja kemungkaran yang muncul dengan tangan, jika tidak bisa dengan lisan, dan jika tidak bisa yaitu dengan mendoakan, maka itulah selemah-lemahnya iman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari penjelasan beberapa ayat Al-Quran, hadis yang telah khotib bacakan tadi, kita dapat ambil kesimpulan dosa-dosa kecil kita pada masanya akan berkembang menjadi besar kalau kita biarkan, apalagi kita membiasakannya. Bagaimana Allah menurunkan keberkahan dalam sebuah penduduk kaum, dalam suatu negeri, kalau kita terlena, kalau kita lalai dalam dosa-dosa kecil kita dan senantiasa membiasakan diri dengan dosa-dosa besar kita. Mudah-mudahan kita beserta keluarga kita, kampung kita, negara kita ini dijauhkan dari segala mara bahaya dan diturunkan Allah keberkahan di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, walhamdulillahilladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam, walhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin, walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وإيانا وأهلنا وذرياتنا من أهل القرآن ومن حافظ القرآن قولا وفعلا وعملا إنك أنت خير الحافظين. اللهم اجعل قريتنا هذه قرية طيبة مطمئنة سير له نزلك يا الله يا رحمن. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.